Kami dari DPK GMNI Visip Tuban mengucapkan Selamat Disnatalis GMNI ke-67 23 Maret 2021. Merdeka! Merdeka! GMNI Jaya! Marhain! Menang! Marhain! Menang! Marhain! Mahasiswa Indonesia, bersatulah segera di dalam satu barisan anti kemiskinan. Dalam satu barisan. Dulu itu sebenarnya sudah ada GMNI, artinya ketika sebelum saya, yaitu ada upaya dari Korja Jawa Timur itu untuk membuka sayap GMNI sampai ke kabupaten-kabupaten lain, salah satunya juga di Tuban. Tetapi kepengurusan secara definitif itu baru di kepengurusan saya di tahun 2004. Itu secara definitif. Jadi embrionya sudah ada, tetapi kita bisa mendefinisikan itu sejak tahun 2024. Jadi sampai sekarang lah kepengurusan itu mulai saya sampai berlanjut sampai tahun 2021. Mahasiswa Indonesia. Saya masuk di GMNI sekitar tahun 2000 sekian lah. Jadi sebelum bentuk GMNI, pengurusan yang definitif pertama itu ya pengurusan saya waktu itu tahun 2004 lah. Ketika itu kaderisasinya juga di luar kota karena memang sini masih belum ada GMNI. Masuk di GMNI itu pada era-era itu memang gini, jadi seperti keberadaan organisasi mahasiswa ekstra kampus itu kan minim sekali informasi yang masuk ke kampus, tidak terbuka mungkin pada saat baru-baru ini. Saya dulu masuk di GMNI karena GMNI merupakan organisasi nasionalis. GMNI merupakan organisasi yang tidak hanya mementingkan suatu golongan saja, beberapa ras, agama, kompleks lah. Di sini lengkap. Pengalaman di GMNI jelas tak terhitung, pastinya banyak lah. Mulai dari proses pengkaderannya sampai dengan ikut dalam forum-forum nasional dan bisa bertemu dengan saudara kita se-Indonesia. Itu tak pikir pengalaman soal di GMNI itu tak terhitung. Sangat banyak sekali ya yang bisa saya dapat dalam GMNI, mulai dari bagaimana kita bisa menyikapi sebuah permasalahan yang didapat, yang ada di masyarakat, dan bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirasa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kurang berpihak kepada masyarakat. Menjabat sebagai ketua cabang yang punya tanggung jawab membawa organisasi ke depan, bertanggung jawab terkait nasib saya sendiri maupun anggota saya, pengurus saya, dan semua kader GMNI yang ada di Tuban. Tentu perih ya, waktu itu perih. Tidak ada alumni, kita harus kegiatan dan harus ada anggaran untuk demi kelancaran kegiatan ini. Itu ya susah-susah, ya senang-senang, bisa dikatakan senang begitu. Tapi senangnya itu kita kompak, kita tim solid meskipun 1-2 orang. Susah dan senangnya ketika di GMNI, jadi GMNI ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita yang susah harus dibuat senang, yang senang harus lebih senang. Jadi kalau kita ikut GMNI tidak ada kata susah ataupun
tidak ada kata yang sifatnya ini tidak senang. Maka segala bentuk permasalahan karena sifat kita itu juga gotong royong diselesaikan secara bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan asas kekeluargaan. Maka saya pikir segala bentuk kesusahan di dalam GMNI pasti bisa dicarikan solusi secara bersama-sama. Momen yang paling tidak bisa dilupakan ya saya kira bersamaan dengan teman-teman ya, kawan-kawan GMNI saat dalam kondisi dengan keterbatasan kita bisa makan dan berproses bersama maupun belajar. Di luar itu adalah saya pikir adalah output. Saya saat itu ikut KTM bersama seluruh ini. Jadi karena saya ketua cabang saat itu, saya bersama dengan presidium. Jadi presidium KLB dan seluruh Porda dan ketua cabang harus mengikuti KTM. Itu harus, jadi tidak ada panitianya. Panitianya kita sendiri, jadi gantian kita ini masak nasi, jadi nggak ada panitianya. Jadi sama posisinya yang ada di situ, mau presidium, mau Porda, mau ketua cabang adalah posisinya sama sebagai anggota peserta KTM. Semoga GMNI lebih kompak, lebih besar, artinya lebih bisa memperjuangkan kaum marginis. Jadi tidak hanya kita belajar saja, tapi kita juga pola-pola perjuangan kita juga kita kedepankan seperti semboyan kita yaitu berjuang kemudian berjuang. Mempelajari teori-teori dalam ideologi kita itu penting, tapi lebih pentingnya kita harus bisa mengimplementasikan ideologi itu dalam kehidupan kita. Kita jadi apapun kita harus bisa mengimplementasikan ideologi. Untuk GMNI yang masih aktif, teruslah belajar karena kesempatan ini tidak banyak dimiliki oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Terus kemudian selain belajar terus sering-sering sambang ya ke rumah alumni-alumni supaya tetap nyambung. Jadi kerangka gerakan bersama di Kabupaten Tuban ini sesuai. Semoga GMNI selalu terus tumbuh semakin besar di era zaman yang terus berkembang, tetap survive, dinamis mengikuti perkembangan yang ada, tetap menebarkan rasa nasionalisme dan menggaungkan ajaran benar. Tetap perjuangkan marginisme sebagai asas perjuangan daripada organisasi GMNI dengan mengikuti perkembangan zaman hari ini, di mana hari ini merupakan adalah era industrialisasi 4.0. Terlebih lagi di samping itu ada yang kemudian namanya bonus demografi. Mari kita secara bersama-sama khususnya kawan-kawan GMNI menjadikan momentum bonus demografi ini jangan hanya menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi pelaku untuk membesarkan bangsa ini, karena kita semua adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengemban amanah dalam memperjuangkan dan membesarkan bangsa dan negara ini. Pesan saya kepada teman-teman GMNI, tetaplah berjuang di relnya marginisme, semangat berorganisasi, teruslah berjuang memperjuangkan kaum marhen, kuliahlah dan juga berorganisasilah dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, Bung Karno pernah menyampaikan, nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum marhen agar semangat marginisme terus menyala-nyala murni dan agar yang tidak murni terbakar mati. Dan harapannya tentu adalah kuantitas ini, jadi kuantitas dan kualitas harus berimbang. Kualitasnya juga pasti kita harapkan, kualitasnya juga begitu. Karena jangan pernah berpikir bahwa GMNI itu untuk mencari kekuasaan, tapi ikut di GMNI itu adalah bagaimana kita menguri-uri ya, jadi membawa ideologi Soekarno itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. GMNI saya harap bisa menjadi organisasi yang konsisten terus memperjuangkan kaum marhen dan benar-benar memegang ideologi marginisme sehingga
GMNI mampu menjadi oase di tengah kegundahan masyarakat Indonesia. Ya, semoga GMNI semakin jaya, semakin besar, semakin bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ini terus berproses dalam organisasi dan terus menjaga marwah GMNI untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat ini yang dirasa masih butuh uluran tangan dari kawan-kawan GMNI. Harapan saya semoga GMNI selalu maju dan semakin jaya. Selamat GMNI ke-67 23 Maret 2021. Semoga tetap jaya Sekarang dan selamanya. Merdeka! GMNI Jaya. Mahenna.